Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Untuk sebentar kami mengagungkan, untuk sebentar kami memuliakan Tuhan. Terlebih kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami yang tercinta ini ya Bapa. Serangkaian acara untuk pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan. Bertahtalah di atas setiap pujian kami dan berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang membawa berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa Allah kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat setiap kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita di pagi hari ini. Saya pengen Lendang lambaikan tangannya sukacita pada hari ini. Haleluya, beri kemuliaan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan buat Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan luar biasa buat kita semua ya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia pelindung buat kita. Dia pelipur buat kita. Amin. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan yang panjang sekali. Bersama-sama kita pujikan pelipur Tuhan Yesus Kristus kita. Pelipur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan,
besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Luar biasa. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kami mau bersorak untuk Engkau. Yes. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
Tuhan Yesus kita hebat. Karena Tuhan hebat, kita juga anaknya juga hebat ya. Katakan seindah pelangi, seindahnya pelangi. Amin. Secerahnya mentari, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Indahnya pelangi, sejarahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Tuhan luar biasa banget buat hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup Dia selalu ada buat kita, amin. Dia luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa, dan kita harus bangga punya Allah seperti itu. Katakan sekali lagi, sungguh di sepanjang hidupku, Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Luar silakan biasa. duduk. Luar biasa. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita tercinta ke-39 Bapak Ibu Saudara. Dan kita butuh firman-Nya, firman yang akan menyegarkan setiap hati kita,
firman yang akan memberikan kekuatan untuk hati kita. Amin. Kita siapkan setiap hati kita Bapak Ibu Saudara, biar kita nanti pulang tidak dengan sia-sia. Haleluya Yesus. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami akan selalu bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau limpahkan di setiap kami ya Bapa. Haleluya Bapa. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang setia, kita imani setiap milik kita. Allah kita adalah Allah yang sangat setia Bapak Ibu. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap hidup yang Kau berikan untuk kami. Haleluya Yesus. Kau selamatkan hidupku. Dengan kebanggaan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Angkat suaramu, katakan apa yang dalam. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan lapang-Mu. Waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Nya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan itu baik bagi kami. Kami percaya hadirat-Mu membawa kelepasan dan kelegaan bagi setiap umat-Mu. Hari ini kami datang dengan penuh syukur kepadamu sebab Tuhan itu baik dan menyertai setiap langkah kaki kami, bahkan memberi kesempatan untuk kami melayani di gereja, di rumah Tuhan ini, dan membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, 39 tahun sudah berlalu Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan yang meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami, sehingga kami dengan penuh kekuatan iman melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap roh kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami mau dengar firman Tuhan untuk memacu kami Tuhan bekerja lebih kuat lagi sebab hari Tuhan semakin dekat. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Wah, indah sekali ya, semuanya pakai batik ya, walaupun ada yang tidak pakai ya tidak apa-apa ya, tetap indah. Ya, kekasih Tuhan yang dicintai dan dikasih Tuhan, hari ini kita sedang merayakan ulang tahun kita. Tema kita tahun ini adalah Heart for the Family, Beating Inside of the People. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya tema kita tahun ini. Ada yang tahu? Ini temanya ya, Heart for the Family, Beating Inside of the People. Nah, saya bagi menjadi dua bagian. Hari ini kita bicara tentang Heart for the Family, ya. Sebab Heart for the Family ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, sehingga tahun ini kita selalu bicara tentang keluarga. Tahun ini kita terus bicara tentang memberkati keluarga. Tahun ini kita bicara tentang bagaimana kita mendoakan keluarga. Tahun ini kita terus berbicara tentang anak-anak generasi dan keturunan kita. Kita memberkati mereka supaya mereka menjadi bagian dari family yang punya hati tentunya untuk Tuhan. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ini ada satu pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada bangsa yang dikasihinya. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Baik, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 kita baca bersama-sama. Siap? 3, 4. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu
dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu ada satu ungkapan dari seorang penulis, dia bilang begini: sejauh apapun kamu pergi, sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempat kamu pulang. Sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempat kamu pulang. Saya menjadi teringat dengan beberapa kisah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Polisi itu tidak usah terlalu memburu sang buronan, sebab sang buronan pasti sekali waktu akan pulang ke rumah atau ke tanah kelahirannya, ya, ke keluarganya, pasti. Saudara kasihan Tuhan, sehingga banyak buronan yang tertangkap waktu mereka ditunggu di rumah. Begitu dikasih tahu oleh warga, dia pulang, langsung polisi tangkap. Sebab kita memang manusia, entah sadar apa enggak, sejauh apapun kita pergi, keluarga itu tempat kita pulang. Saudara, walaupun saya ini sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di kota Kediri, tapi keinginan pulang itu tetap ada. Itu natural. Ya. Keluarga menjadi tempat yang penting. Ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam keluarga itu membentuk karakter dan hidup kita manusia sejak kita kecil. Jadi waktu saya bertemu dengan istri saya, dia punya karakter yang berbeda dengan saya. Kenapa? Karena saya dididik demikian, dia dididik begitu. Jadi kadang-kadang tidak cocok Bapak Ibu, karena budayanya beda, cara mendidiknya beda. Seperti saya ini tidak senang merayakan ulang tahun Bapak Ibu. Karena kalau ulang tahun kami biasanya duduk di meja makan, ayah, ibu, dan kakak berempat saja. Kami merayakan, senang sekali. Ya, sudah senang sekali Bapak Ibu. Kami merayakannya demikian. Tapi ada juga yang senang merayakan bersama dengan teman-temannya. Ya. Nah ini kebiasaan Bapak Ibu. Ya. Ini budaya yang dibangun dari keluarga kami. Nah, waktu kita ketemu sama Bu Gembala yang mungkin karena dia dari kecil adalah anak hamba Tuhan yang sering bertemu dengan orang banyak, kalau ulang tahun sering sama teman-temannya, jadi kadang-kadang nggak cocok, saya di rumah aja. Ya, nah ini mau merayakan keluar, anak-anak bersama dengan teman-teman. Budaya dibangun di dalam keluarga berbeda-beda. Oleh karena itu sejauh apapun kita pergi, kata keluarga adalah tempat kita pulang kembali. Oleh karena itu biarlah kerinduan dan keluarga kita menjadi satu tempat yang betul-betul dibangun dengan hati, dengan kasih. Karena ada juga keluarga yang kita tidak bisa pungkiri dibangun dengan kekerasan, dibangun dengan cara yang kurang bagus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab anak-anak Tuhan selalu diajarkan untuk membangun keluarganya di atas sebuah fondasi kasih. Ada yang mau menikah harus dibangun dengan fondasi kasih. Dan apapun yang terjadi, orang itu tidak akan pernah melupakan keluarganya. Ya,
Seorang penjahat sekalipun atau sebuah keluarga yang dibangun dengan cara yang kurang harmonis sekalipun, mereka merindukan kumpul dengan keluarga. Mereka merindukannya. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai sebuah keluarga yang betul-betul diberkati, sehingga kerinduan setiap anggota keluarga itu betul-betul menjadi satu kerinduan yang bukan hanya sebuah kerinduan biasa, tetapi sebuah kerinduan yang betul-betul akan memberkati kita. Saya sangat ingin semua anggota jemaat memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, bahkan berlimpah-limpah berkat itu. Tetapi kekasih Tuhan semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa itu tidak didapatkan dengan cara yang instan. Keluarga itu harus mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya menjadi keluarga yang diberkati. Dan saya ingin kita semua mengalaminya. Tahun ini adalah tahun keluarga yang terus menerus ngomong tentang keluarga, terus menerus memberkati keluarga, terus menerus melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga dan masa depan anak-anak kita. Sementara mungkin yang lain hanya ingin memenuhi bangku-bangku gereja. Kita lebih daripada sekadar memenuhi bangku-bangku gereja, tapi kita datang dengan keluarga-keluarga yang diberkati. Sebab dengan demikianlah fondasi gereja menjadi lebih kokoh dan kuat daripada sekedar seorang jemaat datang dengan segala berkat yang dia berikan kepada gereja, kemudian tidak terjadi apa-apa di dalam keluarganya. Justru kita mau hidup di dalam keluarga yang diberkati, supaya bukan hanya gereja ditopang, tetapi umat, jemaat, dan keluarga kita diberkati. Bukankah hal itu menjadi kebahagiaan bagi kita, Bapak Ibu? Kalau jemaat keluarganya diberkati oleh Tuhan, sukacita ada di sana. Bukan berarti kalau diberkati tidak ada masalah, tidak ada persoalan, bukan. Tapi kalaupun ada masalah persoalan, keluarga yang dibentuk dengan baik dan kokoh seperti pesan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, betul-betul akan membuat kita menjadikan keluarga kita sebagai satu benteng yang cukup kuat untuk melawan keadaan zaman. Oleh karena itu, keluarga yang diberkati adalah keluarga, coba baca, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ulangan pasal 6 ayat 2. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menghormati Tuhan. Keluarga yang menghormati Tuhan menjadikan keluarga kita diberkati. Oleh karena itu, ajak anak-anak dan keturunan kita juga menghormati Tuhan. Dengan apa? Dengan berpegang dari segala ketetapan yang disampaikan lewat firman Tuhan kepada kita. Ajarkan anak cucumu takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka takut pada dunia tapi tidak takut sama Tuhan. Apa yang mereka lakukan, cepat lari ke dosa. Ya. Tapi seumur hidupmu, lihat kata seumur hidupmu ini tidak berhenti, dia terus menerus sampai kita tutup mata. Engkau dan anak cucumu harus takut akan Tuhan, ya, dan berpegang pada ketetapan-ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu. Kita sekeluarga harus takut apa? Kalau ayah dan ibu takut akan Tuhan, anak-anak pasti takut akan Tuhan. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, cucu pasti takut akan Tuhan. Ya, sehingga tidak gampang kita mengumbar sesuatu yang justru menghancurkan dan mempermalukan keluarga kita. Ada beberapa keluarga ya yang harus berjuang untuk hal itu. Ya, kemarin seorang hamba Tuhan datang ya dari Ngadilui datang. Hamba Tuhan saya tidak kenal. Kemudian bicara dengan saya, bilang apa? Pak,
saya minta tolong. Nggak kenal, Bapak Ibu, nggak kenal. Ya, Bapak siapa hamba Tuhan? Saya kaget langsung saya, karena dia lebih sepuh, saya langsung sedikit respect gitu Bapak Ibu ya. Saya pendeta Pak. Nanti, saya pikir ini mau bicara Radio Shalom yang mati berapa 1 bulan ini, ternyata tidak. Saya mau minta tolong Bapak. Minta tolong apa? Anak saya sudah berapa bulan ini lari dari keluarganya. Anak Bapak wanita apa prianya? Rupanya perempuannya Bapak, lari dari keluarganya karena tidak cocok sama suami, meninggalkan suami dan 2 orang anak, pergi Bapak. Kemudian saya bilang, Bapak kok bisa datang sama saya? Kenal juga enggak gitu ya. Saya kemudian mempunyai prasangka yang baik bahwa Tuhan memang mengizinkan semua terjadi datang kepada saya supaya saya melayani dia. Ini mau pendekatan Bapak Ibu, doakan ya, karena anaknya menutup diri, susah. Nah perempuan lagi Bapak Ibu, kesulitan. Ya, nah keluarga ini bukankah ayahnya bilang, sudah berapa minggu ini saya lihat dia tidak ke gereja. Sedih Bapak pendeta, anak tidak ke gereja Bapak Ibu. Ya, rasanya malu Pak. Rasanya malu, anak kok tidak ke gereja. Padahal saya ini pendeta. Saudara, saya tidak mengerti bagaimana dia mendidik anak. Tapi yang jelas pasti dia mendidik baik. Karena dia anak pendeta, pasti dia akan mengajarkan beberapa hal. Tapi takut akan Tuhan ini harus dibentuk terus menerus. Jangan, ingatkan. Ya, kalau melakukan selalu kesalahan jangan. Ya, seperti keteladanan hidup ya. Saya teringat kepada anak saya si Gabriel, dia mau sekolah, sudah mendaftar di satu sekolah yang cukup favorit di Kediri, kemudian minta uang Bapak Ibu. Ya, minta uang. Saya bilang lebih baik enggak usah lah. Tidak usah favorit-favoritan daripada dimintai uang ya. Nanti kalau kita lakukan minta uang, nah misalnya kami orang tua, ya sudah kasih uang. Kira-kira Gabriel waktu SMP mau SMA itu langsung ketanam di pikirannya. Oh gini loh caranya. Kalau nggak bisa, kayak duit loh. Saudara, bukan kami tidak punya uang. Masa kami mundur, maminya bilang sudah nggak usah. Kita cari sekolah lain. Nah sekarang dia ada di sekolah yang lain, cukup menonjol dan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengajarkan anak dan cucu kita takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengajarkannya takut akan Tuhan, justru kita mengajarkannya supaya kita melawan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Keluarga yang diberkati Tuhan, pertama dia harus menghormati Tuhan keluarga itu. Seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 11 ayat 20, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, kata memelihara bukan hanya ada ayat yang bilang simpan di dalam hati, cuma simpan, enggak. Memelihara itu dan menghidupinya Bapak Ibu. Firman itu hidup Bapak Ibu. Firman itu hidup, bukan sebuah hal yang mati. Dia akan bekerja tepat pada waktunya di dalam hatimu. Sehingga kemanapun engkau pergi ketika firman ini sudah disampaikan, makanya firman yang disampaikan dan yang kita dengar tidak pernah datang dengan sia-sia. Datang kemudian tidak bermanfaat. Hari ini memang tidak ada apa ya, saya dengar firman Tuhan malah tidak ada apa-apa itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, hari ini mungkin tak terjadi apa-apa, tapi firman itu hidup dan kita harus menghidupinya terus dengan membaca dan merenungkannya seperti apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman itu berbahagialah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya, itu berbahagia. Keluarga yang hidup oleh firman dan memeliharanya, itulah keluarga yang bahagia. Perhatikan, kalau engkau tidak memelihara iman dan tidak takut akan Tuhan, lihat,
Saya sudah punya pengalaman yang banyak tentang keluarga Bapak Ibu. Ya, saya melihatnya bagaimana banyak persoalan masalah dihadapi oleh manusia. Bukan karena apa-apa, karena tidak menghormati Tuhan. Oleh karena itu, tahun inilah tahun keluarga. Jadikan keluargamu keluarga yang menghormati Tuhan. Ya, keluarga yang mengasihi Tuhan. Ya, menghormati, takut dan gentar kepadanya. Sehingga setiap perjalanan hidup selalu bertanya di dalam hati. Selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, keluarga yang diberkati adalah keluarga di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Yang kedua, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhannya loh Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya ketika ada persoalan masalah, bukan cari Tuhan tapi cari yang lain. Orang Kristen Bapak Ibu. Ya. Orang Kristen bakar menyan, saya pernah lihat Bapak Ibu. Orang Kristen tidak pernah berdoa, lebih banyak lagi Bapak Ibu. Orang Kristen yang tidak ke gereja, ada enggak? Halo? Ini tidur benda ya. Saudara kasih banyak Bapak Ibu. Orang Kristen. Kristen itu adalah teladan Kristus. Orang Kristen yang ditangkap di penjara banyak enggak? Namanya Paulus, ada juga Petrus, ada juga ya. Saudara, di Jakarta itu yang ditangkap itu hanya orang Kristen dari NTT lagi ya. Saya dari NTB ya, tapi saya tidak mendiskreditkan orang NTT. Enggak. Orang NTT baik. Ada satu teman saya baik sekali. Ya, bukan karena ras, bukan. Ya. Karena begini loh Bapak Ibu, mereka di sana hanya turun temurun, kayak di sini namanya abangan gitu ya. Ada apa gitu ya, abangan. Di situ juga abangannya banyak Bapak Ibu. Dan yang lebih lagi Bapak Ibu yang terjadi adalah mengawinkan budaya dengan agama. Itu disebut dengan panteisme namanya. Ya, jadi ada dua Alkitab di rumah. Yang satu Alkitab untuk ke gereja, yang satu Alkitab untuk digunting-gunting. Untuk apa? Ya, Tuhan akan melindungi engkau, gunting, taruh di sapu. Nanti kita akan lihat ya. Saudara, keluarga yang diberkati Tuhan haruslah keluarga yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu tidak bisa dilakukan sehari dua hari. Berpaut dengannya tubuh, jiwa, dan roh kita harus dilakukan seumur hidup. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengenal Tuhan yang Esa, sementara yang lain bilang Allah kita tiga. Saudara, kita diciptakan segambar dengan Allah. Ya, Alkitab bilang. Jadi ada gambaran Allah di dalam hidup kita. Ya. Allah itu gambarannya ada di dalam hidup saya dan hidup Anda. Ya. Esa itu tidak harus tiga itu tidak harus satu. Esa itu tidak harus. Esa itu di dalam bahasa asli ehad itu satu kesatuan. Seperti waktu dia bicara tentang engkau akan meninggalkan orang tuamu dan bersatu dengan istrimu, ya, dengan suamimu. Nah, itu menggunakan kata ehad. Dua jadi satu dan tidak bisa dipisah lagi. Ya. Seperti juga dengan kata Allah, ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh, itu ehad. Ehad itu Esa. Ya, di dalam tiga orang lain tidak bisa mengenal dengan baik keesaan Allah itu. Ya, ehad. Jadi Bapak Ibu dan saya juga Esa. Sebab apa? Sebab di dalam diri kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan ehad namanya.
Esa loh. Salah satu hilang, sudah ndak jadi kita lagi. Ya, kalau rohnya hilang sudah jadi mayat namanya. Ehad, jadi satu Esa. Nah, saudara, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Saudara, saya pernah menjelaskan kepada seorang tentang Ehad ini, tentang Esa ini, sampai berbuih nak ngerti Bapak Ibu. Waktu saya doakan, Tuhan tolong dia supaya memberi pengertian. Sekali waktu dia percaya pada Tuhan. Dan tidak butuh waktu lama untuk menjelaskan tentang Ehad ini. Sudah ngerti. Roh Kudus yang kasih tahu. Oleh karena itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu perkasa. Ayub pernah bilang begini, dulu aku mendengar kekuasaan, sekarang aku merasakannya sendiri, aku melihat sendiri, aku mengenal Tuhanku. Saudara, Mazmur pasal 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengenal keluarga, mengenal Tuhan kita, mengajak keluarga kita untuk mengenal Tuhan kita dan percaya kepadanya di dalam segala kesulitan. Kalau ada kesulitan, kasih tahu kepada anak cucumu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan kepada mereka, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan takkan membiarkan kita. Mari kita dengar khotbah di pos Ringinan. Burung pipit yang tak berharga dikasih rumah sama Tuhan supaya dia tinggal di sana. Burung layang-layang diberi tempat tinggal. Anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, keluarga yang mengenal Tuhan, tak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, gak bisa diapa-apain sama dunia, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang kita seperti biji matanya. Ya. Kita seperti biji mata Tuhan yang terus berada di dalam pemeliharaan. Tadi pagi saya mau berangkat, aduh kok mata saya merah, gatal sekali ya. Rupanya ada ganjel satu, kotoran kecil ganjel, minta tetes mata Bapak Ibu, supaya hilang kotorannya. Kita ini biji mata Tuhan yang terus menerus dijaga oleh Tuhan. Ya. Keluarga yang diberkati adalah Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, berulang-ulang. Ya, jangan bosan. Berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang kau bicarakan di rumah? Apa yang kau bicarakan ketika engkau dalam perjalanan, ketika di atas sepeda motor bersama dengan anakmu? Waktu ada motor yang menyalip dan memotong jalanmu, tiba-tiba keluar dari mulutmu sebuah umpatan. Itu yang sedang kau ajarkan kepada anakmu. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saudara, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mewariskan iman kepada anak-anaknya. Mungkin engkau adalah orang yang begitu setia, ayah dan ibu yang setia, sehingga Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau, dan engkau diberkati oleh Tuhan. Sehingga kasih dalam Tuhan,
anak-anakmu dijaga oleh Tuhan. Tapi sampai kapan? Sampai kau menutup mata ketika anak-anak tidak mengenal Tuhan dan imannya tidak diwariskan. Mereka akan hidup dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah keluarga selanjutnya akan diberkati Tuhan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Keluarga itu harus mewariskan iman. Dituliskan, harus juga engkau mengajarkan terus menerus. Untuk apa? Mengikat tanda pada tanganmu. Dan itu harus menjadi lambang di dahimu. Kemarin saya ke Israel Bapak Ibu, saya lihat yang begini. Harus engkau mengikat pada lenganmu dan pada dahimu. Ini kalau tidak ada yang kayak gini ya, ya besok beli ya, saudara. Itu di di tembok ratapan yang mereka sampai mengikat, sampai nangis-nangis loh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sudah dikasih, mereka dari kecil diajarkan untuk mengikat pada lenganmu dan mengikat pada dahimu. Itu kan terusnya, betul gak? Bapak Ibu baca enggak ya? Ayat berapa itu? Ayat yang ke 8 ya. Harus juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan itu menjadi lambang di dahimu. Apa kayak begini? Ini namanya apa kasih Tuhan? Ini namanya tefilin namanya. Ya. Tefilin namanya. Mereka ambil dari ayat ini, ikat di tanganmu supaya ingat sama. Enggak gini maksudnya Bapak Ibu. Firman itu masuk ke dalam otak kita, betul-betul dipelihara, kemudian di dalam hati kita. Tangan itu lakukan. Lakukan, bukan hanya dikasih tanda di otak saja, pengingat saja. Pengingat saja enggak, tapi harus dilakukan dengan tangan. Lakukan. Saudara, Yosua pasal 24 ayat 15. Waktu dia mengajarkan keluarga, begini caranya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, dia bilang kepada orang banyak yang tidak setia kepada Tuhan, pilih hari ini kepada siapa kamu beribadah. Terserah dah, kamu mau ibadah kepada siapa. Kepada Allah nenek moyangmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori di negeri ini. Silakan pilih. Mau ikut dukun juga tidak apa-apa. Nah ini kata penting, Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, berani tidak ngomong kayak begini? Ya. Berani tidak ngomong kayak gitu? Kadang-kadang kita tidak berani Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Silahkan kau mengambil semua yang kelihatannya banyak, bagus dan indah. Waktu dilihat ke kanan dan ke kiri, silahkan kamu memilih. Ya, Lot, boleh pilih. Dia lihat, sungai, padang rumput hijau, aku pilih sana aja. Sudah dikasih, silahkan kau pilih. Abraham merasa dirugikan? Tidak Bapak Ibu. Selama dia dipimpin oleh Allah, selama dia mengenal Allah, selama dia mewariskan semua kepada keturunannya, dari Allah itu datangnya. Ya, padang belantara yang tidak berbentuk tandus sekalipun, kalau ada Allah di sana, Abraham akan hidup. Keyakinan iman itu makanya disebut sebagai bapak orang percaya. Dia bilang, aku akan berangkat ke negeri yang aku tak kenal sekalipun, asal Tuhan yang suruh aku berangkat, aku berangkat. Bahkan anaknya ketika disuruh serahkan, karena Tuhan yang suruh. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang mau. Kita bisa enggak seperti itu Bapak Ibu? Bisa enggak ngomong sama aku, karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang suruh Papa untuk melayani, maka kita semua akan melayani. Tetapi aku dan seisi rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biar orang lain kelihatannya keberkatan. Ada kesempatan yang indah ya. Dapat kesempatan yang indah, tidak datang 2 kali. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kesempatannya ini menceng-menceng ke dosa. Ambil apa enggak? Eman-eman yang tidak ambil ya. Selalu ada eman-eman, tidak datang 2 kali. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan.
Aku tidak mau melakukan. Saudara, teladan dan contoh kepada anak menjadi penting. Yosua melakukannya bagi keluarganya. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita juga melakukannya? Hari ini adalah tahun keluarga, bukan? Mari kita ikuti nasihat Tuhan. Tahun-tahun berikutnya begitu sulit. Bagaimana keluarga-keluarga terus dalam berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjadi jalan keluarnya. Dan kita ingin sekali hidup diberkati. Siapa mau keluarganya hancur? Siapa mau keluarganya tidak diberkati? Semua ingin keluarganya rukun, damai. Semua ingin keluarganya diberkati. Tapi Bapak Ibu semua, banyak orang yang ingin seharum dupa, tapi tidak mau dibakar. Banyak orang ingin setajam pedang, tapi tidak mau diasah. Hari ini firman Tuhan mengasah kita, membakar kita, supaya kita betul-betul menjadi pribadi dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Selamat ulang tahun ke-39 GBT Kristus Pengasih. Dan diberkatilah semua keluarga yang di tempat ini. Amin. Amin. Coba lihat sebelahnya, selamat ulang tahun ya gitu. Pepe. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Biar semangat ulang tahun ini ulang tahun ini sama ulang tahunnya bareng. Ya, semangat ulang tahun hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu menjadi penting. Ingat, sejauh apapun kamu pergi, keluarga tempat kamu pulang kembali. Tetap Alkitab kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dengan iman katakan, keluargaku adalah tempat kami menyembah. Keluargaku harus takut dan gentar kepada Tuhan. Keluargaku adalah keluarga yang diberkati, kami harus mengenal Engkau. Roh itu ada di dalam hati kita, sudah ada di dalam hati kita. Biarlah dia memenuhi jiwa kita, tubuh, jiwa, dan roh, sehingga betul-betul keluargamu diberkati Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jamamu. Saya undang kita bangkit berdiri. Penuh di hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Buka hatimu dan mulailah berjanji kepada Tuhan. Tuhan, keluargaku adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Anak cucuku adalah anak cucu generasi penerus yang diberkati oleh Tuhan. Sebutkan keluargamu satu persatu. Berkati mereka. Dan mulai hari ini ajarkan terus menerus keluarga kita untuk melakukan segalanya bagi kemuliaan Tuhan. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun menjadi kebiasaan bagi kita untuk melakukannya terus menerus. Indah di hadapan Tuhan keluarga. Ku buka hati
jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah. Sekali lagi di altarmu, di altarmu, berkatilah kami semua Tuhan. Firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, hari ini kami harus mendoakannya dengan segenap hati kami, supaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang tak setia Tuhan, tolong kami Tuhan, mengajarkannya terus menerus, supaya kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberi kesanggupan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suamiku begitu sulit, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anakku begitu sulit, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang tuaku begitu sulit, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Roh itu menyentuh hatinya, siapa yang dapat melawannya? Terima kasih Tuhan, firman-Mu jadi kekuatan baru bagi kami. Sebentar kami akan memberikan korban kami dan melanjutkan acara ini Tuhan. Tuhan menolong kami dan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya keluarga itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua korban yang dinyatakan pada hari ini, semuanya bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segalanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapa di surga, hari ini kami merayakan 39 tahun gereja kami Tuhan. Begitu banyak khotbah yang sudah didengarkan, begitu banyak doa yang sudah dipanjatkan, dan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tapi pekerjaan Tuhan masih belum selesai. Kami terus menjadi murid-murid yang melayani Tuhan. Hari ini setiap kami umat-Mu adalah murid-murid yang setia, yang terus bekerja di ladang Tuhan dan membawa jiwa-jiwa, sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Terima kasih Tuhan, acara seremonial hari ini dan firman yang sudah disampaikan, biarlah mengingatkan kepada kami semua betapa baiknya Tuhan yang terus menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau setiap keluarga di gereja ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujikan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati 2 kali. Dan Bapak Ibu Gembala silakan mempersiapkan untuk memotong kuenya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Silahkan Bapak Ibu Gembala. Ya, dari ini dulu ya, dari pemajelis saja dulu. Tukang foto Dendi. Bisa diabadikan di foto? Ya, Nana. Ya. Karena corona nggak boleh cium nanti. Berkati ya. Ya. Ini sebagai tetenger Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Baik. kalau gereja kita tercinta GBT Kristus Pengasih sudah merayakan ulang tahunnya ke-39. Luar biasa, kita bertumbuh di sini, kita ada di sini bersama-sama, biarpun sekarang masih di musim pandemi ya, tapi kita boleh merayakan dengan seremoni yang sangat sederhana. Ini berkat Allah yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kalau kita masih boleh beribadah di sini. Dari dalam hati ini, tiga luar
memiliki hati bagi keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi keluarga besar yang saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah di dalam keluarga kami ada kasih sayang dan pengampunan di sana. Sebab mungkin kami manusia melakukan pelanggaran dan kesalahan di dalam keluarga kami, di dalam gereja ini, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ketika pengampunan itu diberikan, kasih itu ada di dalam keluarga kami. Dan hati kami terus saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian, tapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak-anak, saling mengasihi dan mengampuni. Antara keluarga, saudara bersaudara, bahkan di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan kami, satu sama lain kami saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Betapa indah menjadi keluarga Tuhan, dan kami terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, izinkan hamba memberkati umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami serahkan anak Amora terus menerus Tuhan, agar anak ini dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Ratina, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, beri damai, kekuatan, dan setiap kami yang hamba tak sebut satu-satu, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka yang sakit, menjamah, menyembuhkan, yang dalam kesesakan, kesulitan Tuhan memberi jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi semua umat-Mu pada pagi hari ini, supaya mereka pulang dengan berkat-berkat-Mu dan kekuatan yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu, diurapilah setiap kami pada pagi hari ini. Besar, kecil, tua, muda, bahkan anak-anak kami, diurapi dengan urapan yang dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluarga-keluarga umat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam surga. Cinta, kasih, sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kuat kuasa, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.